Halo semuanya, apa kabar? Izin memperkenalkan diri, saya Puri Sinatria dan rekan saya Nanang Daud Adi Prasetyo akan mempresentasikan salah satu penelitian kami, yaitu dengan judul Kajian Etnomatematika dalam Permainan Shapley dan Implementasinya dalam Pembelajaran Peluang. Kemudian, yang akan dipresentasikan di sini pertama yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Pada bagian pendahuluan yang akan dijelaskan yaitu latar belakang, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, dan landasan teori. Kemudian, pada hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan yaitu permainan Shapley itu sendiri dan matematikanya dalam pembelajaran peluang. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi penelitian kami, yaitu perkembangan zaman saat ini sudah mulai menggeser beberapa aspek kehidupan, tidak terkecuali pada aspek budaya. Pergeseran di bidang budaya terlihat dengan mulai tergesernya popularitas permainan tradisional dengan permainan modern saat ini. Terdapat salah satu permainan tradisional yang sudah mulai ditinggalkan, yaitu permainan Shapley yang berasal dari Kalimantan Timur. Penelitian ini terinspirasi oleh penelitian yang berjudul Pengembangan MUPEL atau Multimedia Peluang berbasis etnomatematika dalam permainan tradisional anak. Penelitian tersebut dilakukan untuk menemukan keterkaitan peluang dengan permainan dakon. Kemudian mereka mengembangkan konsep tersebut dalam bentuk multimedia peluang. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu mencari konsep matematika dalam permainan Shapley, dan yang kedua, mencari penerapannya dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya terdapat landasan teori yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu etnomatematika itu sendiri dan permainan tradisional. Etnomatematika berasal dari kata etno atau etnis atau budaya, dan matematika. Secara harfiah, etnomatematika berarti matematika dalam budaya. Menurut Kasmaja, etnomatematika adalah suatu hubungan matematika yang diterapkan terhadap suatu budaya, kelompok petani, anak-anak dari masyarakat tertentu, dan lain sebagainya. Kemudian, permainan tradisional adalah permainan turun-temurun dari nenek moyang yang di dalamnya mengandung berbagai unsur dan nilai yang memiliki manfaat besar bagi yang memainkannya. Menurut James, permainan tradisional adalah salah satu bentuk permainan anak-anak yang beredar secara lisan di antara anggota kolektif tertentu, berbentuk tradisional dan diwarisi turun-temurun, serta banyak memiliki variasi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Menurut Bogdan dan Tyler, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif yang berupa kata-kata baik secara tertulis maupun lisan dari beberapa orang maupun perilaku yang diamati. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hal yang pertama akan dibahas di sini adalah permainan Shapley itu sendiri. Shapley berarti membanting, maka permainan Shapley adalah permainan yang cara memainkannya adalah membanting alat permainan itu sendiri. Permainan ini berkembang di daerah Berau, Kutai, Bulungan dari Provinsi Kalimantan Timur. Permainan ini bisa dimainkan secara individu maupun berkelompok. Biasanya pemain dari permainan ini adalah anak laki-laki dengan rentang usia 6-17 tahun.
Tetapi saat ini mungkin permainan Cepli ini dapat dimainkan oleh anak perempuan juga. Mengingat permainan ini tidak membutuhkan kekuatan fisik sehingga tidak akan terjadi perbedaan hasil antara pemain laki-laki dan pemain perempuan. Kemudian, alat yang digunakan dalam permainan ini adalah 2 buah koin yang memiliki permukaan yang berbeda. Selanjutnya adalah langkah-langkah dari permainan Cepli. Terdapat 2 langkah utama, yaitu persiapan dan tahap permainan. Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah melakukan pembagian kelompok jika permainan ini dilakukan dalam kelompok. Kemudian, melakukan home pimpa atau dilanjutkan dengan suit untuk menentukan siapa yang akan memulai permainan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah menentukan poin maksimal, di mana poin maksimal ini yang akan menjadi ketentuan kemenangan atau batas kemenangan dari satu permainan. Selanjutnya adalah menentukan taruhan. Taruhan ini akan dilakukan bagi pemain yang kalah dalam permainan. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan alat dari permainan itu sendiri, yaitu 2 buah koin. Selanjutnya masuk ke dalam tahap dari permainan. Pertama, permainan ini memiliki teknik memegang koin tersendiri, yaitu dengan menggunakan tiga jari, yaitu ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Seperti terlihat pada gambar, bahwa teknik memegang koin adalah kedua koin tersebut menghadap ke atas, kemudian dipegang dengan 3 jari, seperti itu. Selanjutnya adalah setelah ditentukan siapa yang akan memulai permainan terlebih dahulu, yaitu pemain pertama langsung membanting koin ke tanah lapang dan melihat permukaan yang menghadap ke atas. Jika permukaan yang menghadap ke atas adalah permukaan yang sama, maka pemain tersebut mendapatkan poin dan berhak membanting koin lagi. Tetapi jika permukaan koin yang menghadap ke atas itu berbeda, maka pemain tersebut tidak mendapatkan poin dan harus bergantian membanting koin dengan pemain lawan. Selanjutnya yaitu ketika salah satu pemain tidak mencapai poin maksimal atau poin kemenangan, maka pemain tersebut dikatakan kalah. Kemudian taruhan diberikan. Pada zaman sekarang, permainan ini masih dapat dimainkan dengan mengganti taruhannya, karena permainan ini jika taruhannya masih tetap dilakukan maka akan menimbulkan perjudian. Maka jika pemain ingin memainkan permainan ini, maka taruhannya dapat diganti dengan mungkin push up atau lari keliling lapangan dan lain sebagainya. Menurut kelompok kami, terdapat strategi untuk melakukan pembantingan agar lebih cepat mencapai poin kemenangan, yaitu ketika memegang kedua koin, usahakan kedua permukaan koin yang menghadap ke atas itu sama. Maka ketika dibanting sampai meluncur ke tanah itu, permukaan yang menghadap ke atas itu sama, seperti itu.
Baik, kita akan masuk pada bagian aspek matematis yang diterapkan dalam permainan Chapli. Aspek matematis yang diterapkan dalam permainan Chapli itu seperti yang disampaikan oleh Bishop, yang terdiri dari menghitung, menentukan lokasi, mengukur, merancang, bermain, dan menjelaskan. Nah, untuk kegiatan menghitung itu meliputi kegiatan menentukan pemain yang jalan duluan dan menghitung skor yang didapatkan selama permainan. Kemudian untuk menentukan lokasi itu meliputi kegiatan menentukan lokasi bermainnya Chapli, yaitu di tanah lapang atau di halaman rumah. Kemudian untuk kegiatan merancang itu meliputi kegiatan menentukan poin yang akan diterima setiap pemain jika mendapat permukaan yang sama ketika membanting, kemudian menentukan skor maksimal yang diperoleh pada akhir permainan, dan menentukan taruhan atau hukuman yang diterima oleh pemain yang kalah. Terakhir, menjelaskan itu meliputi kegiatan ketika antar pemain saling menjelaskan pendapatnya mengenai taruhan atau hukuman yang akan diterima. Kemudian kita masuk pada bagian materi matematika yang diterapkan dalam permainan Chapli. Ada dua materi. Yang pertama itu kaidah pencacahan. Apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan adalah suatu cara yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang terjadi dalam suatu kejadian. Pada umumnya ada 3 cara. Yang pertama itu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kedua, permutasi. Terakhir, dengan kombinasi. Dalam permainan Chapli, pemain perlu mengetahui kemungkinan hasil pelemparan koin dan jumlah dari kemungkinannya tersebut. Untuk menghitung banyaknya kemungkinan yang terjadi ketika membanting atau melempar 2 buah koin, bisa menggunakan aturan perkalian. Kita misalkan N1 adalah banyaknya kemungkinan di koin pertama, yaitu ada 2 yang berupa angka 500. Kita misalkan A berupa gambar Garuda, itu kita misalkan G. Begitu juga dengan pada koin yang kedua, N2 adalah banyaknya kemungkinan di koin yang kedua yang terdiri dari angka 500 yaitu A dan gambar Garuda yaitu G. Kemudian untuk menghitung banyaknya ruang sampel itu dapat dilihat dari perhitungan sebagai berikut. NS sama dengan N1 kali N2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi jumlah ruang sampel yang terbentuk itu ada 4, di mana ruang sampel tersebut terdiri dari AA, AG, GA, dan GG. Kemudian untuk materi yang kedua itu materi peluang. Peluang adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Untuk mengenal peluang, kita perlu mengetahui beberapa istilah yang dipakai.
Yang pertama itu ruang sampel, yaitu himpunan semua hasil yang terjadi dalam sebuah percobaan. Kemudian yang kedua, titik sampel, yaitu anggota yang ada di dalam ruang sampel. Terakhir, kejadian, yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, untuk peluang sendiri dapat dirumuskan menjadi PA sama dengan NA per NS, di mana PA itu adalah peluang kejadian A, NS adalah jumlah atau banyaknya kejadian dari A, kemudian NS itu adalah banyaknya kejadian secara keseluruhan. Nah, dalam permainan Shapley, pemain perlu mengetahui peluang munculnya dari dua permukaan koin yang sama. Kita misalkan A adalah kejadian munculnya kedua permukaan koin yang sama. Nah, untuk kejadian A itu anggotanya GG dan AA, di mana jumlahnya itu ada 2. Sehingga untuk mencari peluang kejadian A itu PA sama dengan NA per NS sama dengan 2/4 yang sama dengan setengah. Jadi peluang kemunculan dari dua permukaan koin yang sama itu adalah setengah. Baik, kita masuk pada bagian implementasi permainan Shapley dalam pembelajaran peluang. Yang pertama itu mendemonstrasikan permainan. Saya ulangi, yang pertama itu apersepsi, di mana apersepsi itu mendemonstrasikan permainan, kemudian memberikan permasalahan pada siswa. Jadi dalam pembelajaran peluang, permainan Shapley dapat digunakan untuk sarana memperkenalkan budaya, yaitu permainan Shapley itu sendiri. Kemudian dalam memainkan permainan tersebut, siswa diberikan permasalahan untuk nantinya mereka bisa belajar mengenai materi peluang. Kemudian untuk kegiatan LKS atau kegiatan, saya ulangi, untuk kegiatan inti atau LKS itu dapat diwujudkan dalam bentuk latihan soal yang berupa Doni dan Tony sedang bermain Shapley di depan rumah. Doni mendapatkan kesempatan pertama dalam melakukan pembantingan. Namun sayangnya Doni kurang beruntung karena hasil lemparannya mendapat dua bidang gambar yang berbeda. Pertanyaannya, berapa peluang kegagalan Doni dalam pembantingan tersebut? Yang nantinya soal ini bisa digunakan untuk menguji pemahaman siswa. Baik, kita masuk pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk bagian kesimpulan itu, permainan tradisional Shapley saya ulangi, permainan tradisional Shapley merupakan permainan tradisional yang dapat dimainkan secara individu maupun kelompok. Permainan ini dilakukan dengan cara membanting dua buah koin sampai terdapat pemain yang mencapai poin kemenangan. Pemain yang memperoleh poin itu jika memperoleh permukaan koin yang sama dalam setiap bantingan kedua uang logam tersebut, sehingga dapat menambah perolehan nilai. Kemudian permainan Shapley berkaitan dengan materi matematika, yaitu kaidah pencacahan dan peluang. Kemudian untuk saran bagi penelitian selanjutnya adalah mengkaji lebih lanjut mengenai aspek matematis yang terkait konsep peluang binomial pada permainan Shapley beserta lembar kerja siswa atau LKS.
Selain itu mungkin dapat dikaji aspek matematis yang lain yang terlibat dalam permainan Jeopardy. Baik, sekian dulu presentasi dari kami. Apabila ada salah kata maupun dalam pengucapannya ada beberapa kekeliruan, kami mohon maaf. Sekian dulu presentasi dari kami. Terima kasih.